Mulai hari ini, cabut suamiku Andri Kosasi dari jabatan manajer umum Grup Trisno dan tarik kembali seluruh sahamnya. Bu Vera, ini terlalu mendadak. Iya Vera, kalau kau lakukan ini, dia bukan hanya bisa bangkrut, tapi juga akan tanggung utang ratusan miliar. Gak usah ngomong lagi. Keputusanku sudah bulat. 3 hari lagi, umumkan berita resmi. Oke, aku segera urus. Andri, kau hianati 7 tahun pernikahan kita. Aku akan membuatmu kehilangan segalanya. Karona, geser mawar itu sedikit ke kanan, biar tepat di bawah lampu. Bibi Winda, masak supnya dengan api kecil. Andri paling suka rasa seperti itu. Baik. Aldo, hari ini hari ke-100 kau datang ke dunia ini. Sebentar lagi ayahmu pulang. Kita beri dia kejutan. Nyonya, Tuan Muda sudah bangun. Sini kulihat. Aldo. Andri, cepat lihat. Hari ini Aldo sangat senang. Setiap hari cuma tahu makan dan habiskan uang putraku. Cuma urus anak saja. Macam berjasa banget. Jangan banyak omong lagi. Bukannya masih banyak urusan yang penting yang harus dibahas. Ibu memang begitu. Jangan dimasukkan ke hati. Andri, bukannya kau punya urusan penting yang mau dibicarakan dengan Vera? Benar. Kalau harus dibicarakan ya bicarakan saja. Jangan ditunda. Ada apa ayah ibu? Apa maksudnya? Andri, apa ada masalah di perusahaan? Vera, ada satu hal. Dan aku ingin dengar pendapatmu. Ada apa? Apa kau bisa terima kalau aku punya anak lain? Apa maksudnya? Kalian? Harry, cepat panggil ayah. Ayah! Anak baik. Ayah! Anak baik. Lagi? Itu kakek dan nenek? Kakek nenek! Oh, cucu baikku. Sini, biar nenek lihat. Kalian ngapain? Aku perkenalkan diri dulu. Aku teman kuliah Andri dan juga wakil direktur Grup Trisno, Devi Setio. Mari. Harry, cepat kemari. Vera, ini putraku dengan Devi. Harry. Kau bilang dia putramu. Aku dan Devi sudah bersama 4 tahun. Dan selama 4 tahun ini, aku menjaga perasaanmu dan malah biarkan mereka sampai tinggal di luar. Tapi sekarang, Harry sudah besar. Dia butuh keluarga yang utuh dan status yang jelas. Jadi, aku gak ingin mereka hidup bersembunyi lagi. Aku mau mereka nampingi aku secara resmi. Andri, apa kau gak merasa bersalah padaku? Waktu kita nikah, kau katakan di depan semua orang. Kau bilang kau hanya cintai aku seumur hidup ini.
Sekarang kau katakan padaku kau punya anak dengan wanita lain. Jangan ungkit masa lalu dan nangis-nangisan. Devi itu wakil direktur perusahaan. Dia bukan sepertimu yang hanya bisa masak, cuci baju, dan jaga anak. Vera, ayah tahu kau nggak bisa terima dalam sesaat. Tapi Devi sudah melahirkan anak untuk Andri. Gimana pun, dia tetap berjasa. Ayah, ibu, kalian juga berpikir seperti itu. Kak Vera, aku dan Andri adalah cinta pertama satu sama lain. Kami benar-benar saling mencintai. Aku setuju untuk pindah kemari hanya karena berharap dia bisa bahagia. Kalau kedatanganku membuatmu gak senang, aku akan memberimu kompensasi. Keluar kau, pergi dari rumahku. Pergi dari rumah ini. Kau ngapain? Vera, kenapa kau menggila? Menggila. Benar. Aku memang sudah gila. Aku gila sampai dipermainkan oleh kalian sekeluarga. Aku gila sampai pikir ketulusan akan dibalas ketulusan. Bertahun-tahun ini, aku bekerja keras sampai jadi manajer. Semua itu berkat bantuan Devi. Sedangkan kau cuma bisa cuci baju dan masak. Kau gak bisa apapun. Aku yang memberimu hidup enak di rumah ini. Tanpa aku, kau sudah mati kelaparan. Aku gak bantu kau. Andri barusan pulih dari sakit. Dia selalu bekerja dan gak mau istirahat. Aku gak tega lihat dia sakit. Aku putuskan untuk keluar dari perusahaan dan rawat dia dengan baik. Bu Vera, sekarang ini saat penting bagi perusahaan. Nggak bisa tanpa Anda. Aku akan serahkan jabatan manajer pada Andri. Dan diam-diam bantu dia. Aku akan berikan yang terbaik untuknya. Selama 7 tahun ini, aku seperti pembantu yang urus rumah ini. Dan jaga anak ini. Kau bilang aku hidup enak. Sudah cukup. Aku kasih tahu ya. Dalam hidupku, hal yang paling kusesali adalah menikahimu. Nyesal. 5 tahun lalu kau sakit parah. Aku yang temani perawatanmu setiap hari dari pagi hingga malam. Sekarang kau bilang kau nyesal. Penyakitku mungkin gak bisa sembuh lagi. Kau cari pria lain dan nikah saja. Aku gak ingin bebani kau. Mana mungkin kau bebani aku. Dalam hidupku, aku cuma bakal nikah denganmu. Aku selamanya gak akan pisah denganmu. Kalau begitu kita selamanya jangan pisah. Vera, nikahi kau adalah keputusan paling tepat dalam hidupku. Andre! Apa kau lupa dengan janji yang pernah kau ucapkan padaku? Andri, semua ini salahku. Kalian jadi bertengkar. Sebaiknya aku pergi saja. Ini hadiah yang kusiapkan untuk ayah dan ibumu. Kelak aku gak akan muncul di hadapanmu lagi. Devi, ini kalung berlian edisi terbatas. Ini terlalu berharga. Ibu, yang penting Anda suka. Kalau begitu aku pergi dulu. Devi, orang yang harus pergi bukan kau. Tapi dia. Vera, aku beri kau 2 pilihan. Pertama, biarkan Vera dan Harry tinggal di sini, kau rawat mereka dengan baik. Aku masih bisa biarkan kau tetap tinggal di sini. Kedua, kalau kau benar-benar gak bisa terima dan mau ribut, maka kita cerai.
Cerai. Cerai. Benar. Orang nggak berguna seperti ini memang pantas diceraikan. Cerai saja. Aku berkorban selama 7 tahun. Pada akhirnya, aku cuma orang gak berguna di mata kalian. Kalau bilang berkorban, selama ini putraku yang bekerja keras di luar untuk nafkahi kau hidup enak. Kau berkorban sedikit memangnya kenapa? Sekarang dia akan segera jadi manajer umum. Jangan halangi masa depannya. Benar. Salahkan juga dirimu yang gak berguna itu. Kelak biaya panti jompo mewah kami masih harus andalkan Devi. Ingin cerai. Oke, aku kabulkan. Tapi anakku harus ikut denganku. Halangi dia. Kalian mau ngapain? Vera, kau ibu rumah tangga yang andalkan anakku selama 7 tahun. Tinggalkan dia, kau nggak punya sepeser pun. Kau bahkan nggak bisa hidupi dirimu sendiri, apalagi hidupi anak. Bermimpi. Putraku bisa kubesarkan sendiri. Kalian gak perlu khawatir. Kau boleh pergi, tapi anak itu mesti tinggal. Aku dan Devi sibuk bekerja. Untuk saat ini, belum ada yang urus rumah ini. Demi hubungan kita selama ini, aku beri kau satu kesempatan lagi. Kalau kau tetap tinggal di sini untuk rawat Devi dan anak itu, kau tetap ibunya Aldo. Andri, kenapa kau bisa ucapkan kata-kata seperti itu? Aldo adalah anak yang kulahirkan dengan pertaruhkan nyawaku berkali-kali. Kau gak berhak. Kalau kau gak bersedia, jangan berharap bisa ketemu Aldo lagi selamanya. Oke. Aku tetap tinggal. Aku tetap tinggal. Baguslah kalau begitu. Seharusnya begitu dari tadi. Bikin keributan. Sampai semua orang gak senang. Tenang saja, kakak. Aku nggak akan persulit kau. Kalau memang pilih untuk tinggal di sini, bersihkan seluruh rumah ini. Aku nggak terima orang makan gaji buta. Ayo. Ayo. Kakak, kenapa gak ketuk pintu sebelum masuk? Kalian, Maaf, Kak Andri bilang aku gak terbiasa tidur di kamar tamu. Tidur di kamar utama lebih nyaman. Aku pikir hari ini kau seharusnya tidur di kamar tamu. Jadi, kakak, jangan-jangan kau marah pada aku. Vera, mulai hari ini kau tidur di kamar tamu. Biar Devi yang tidur di kamar utama. Kalau nggak ada urusan lagi, silakan keluar. Oh ya kakak, benda di kamar itu sudah habis. Bisa kakak ambilkan yang baru di gudang untuk kami? Sudahlah Vera, jangan cemburuan begitu. Untuk hari ini begitu saja. Besok, aku akan ke kamarmu. Oke? Andri, apa kau masih tahu malu? Kakak, kenapa kau pukul orang? Jangan marah. Lihat baju ini. Aku pakai lebih cocok daripada kau. Kalau nggak ada urusan lagi, kau... Jangan lihat dia.
Aldo, ibu bersalah padamu. Lahirkan kau di keluarga seperti ini. Aldo, tunggu sebentar lagi. Tunggu ibu sebentar lagi. Ibu pasti bawa kau pergi dari tempat ini. Aldo anak paling baik, benar kan? Aldo. Kau ngapain? Letakkan anakku. Anakmu? Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Ini adalah anakku. Kau omong kosong apa? Aku mengandungnya 10 bulan dan lahirkan dia dengan pertaruhkan nyawaku. Mengandung 10 bulan? Benar, kau sudah menderita, kakak. Tapi saat kau dioperasi, aku suruh orang tukar embriomu dengan embrioku dan Andri. Apa kau bilang? Aku mengandung 10 bulan. Setiap bulan harus suntik banyak obat janin. Waktu bersalin aku alami pendarahan. Perutku dibedah di meja operasi. Dan hampir mati. Tapi anak yang kulahirkan ternyata anak orang lain. Gak mungkin. Gak mungkin. Lihat baik-baik. Ini hasil tes DNA antara aku dan anak itu. Hitam di atas putih. Aku ibu kandung biologis anak ini. Gak akan salah lagi. Oh iya. Waktu kau sakit karena lahirkan anak, aku dan Kak Andri sedang rayakan sambil rekreasi. Dia sama sekali gak khawatir padamu. Jangan angkat. Kau hanya boleh cintai aku. Anak ini bukan anakku. Bukan anakku. Andri tahu. Semua ini. Dia tahu. Tentu saja tahu. Kalau dia gak izinkan, rumah sakit mana berani bertindak. Dia sama sekali gak ingin punya anak denganmu. Ngerti gak? Di matanya, kau itu cuma ibu rumah tangga yang membosankan. Kau cuma wanita tua. Wanita tua. Devi, ku bunuh kau. Aku mau bunuh kau. Beraninya kau pukul aku. Ku bunuh kau. Vera, kau ngapain? Lepaskan Devi. Kak Andri, coba tolong aku. Kak Andri, kakak tiba-tiba jadi gila. Dia juga pukul aku. Lihat anak ini sampai ketakutan. Palsu. Palsu. Semuanya palsu. Semuanya palsu. Bohong. Kalian semua bohongi aku. Dasar gila. Dia benar-benar sudah gila. Hentikan. Semuanya palsu. 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 Nyonya Anda mau kemana? Semuanya bohong. Keterlaluan, benar-benar keterlaluan. Dia mau hancurkan rumah ini. Cepat hentikan dia. Vera, aku katakan padamu terakhir kali. Kalau kau menggila lagi, aku akan usir kau. Aku akan biarkan kau gak bisa ketemu Odo lagi selamanya. Anak kalian. Aku gak mau lagi.
Vera, kau mau kemana? Kau gak punya speser pun. Kau bisa pergi kemana? Minta maaf padaku. Pulang ke rumah. Lepaskan. Kamu? Andri, sebaiknya kau ingat hari ini. Ingat gimana kau membuat orang yang mencintaimu sepenuh hati selama 7 tahun. Pelan-pelan menjadi musuhmu. Kau akan terima akibat perbuatanmu. Vera! Setelah kau tinggalkan aku dan tinggalkan keluarga Kosasi, gimana kau bisa hidup? Kau akan berlutut kepada aku. Aku akan tunggu itu. Maaf Nona, ini jalur khusus direktur utama, nggak dibuka untuk umum. Tamu harap daftar dan buat janji di resepsionis. Nona, ini... Sekarang, aku boleh masuk. Ibu, direktur utama? Maaf, silahkan masuk. Selamat kembali. Aldo, jangan nangis. Jangan nangis. Kenapa pembantunya belum datang? Semua ini salahku. Aku gak sebaik Kak Vera dalam merawat anak. Devi, dia hanya bisa kerja kasar. Dia sungguh egois. Bahkan anak pun ditinggalkan. Dia gak bisa dibandingkan dengan dirimu yang perhatian. Kalau dia pulang, aku gak akan maafkan dia. Apa? Vera masuk ke ruangan direktur utama? Vera masuk ke ruang direktur utama? Sudah, aku sudah tahu. Ada apa? Orang dari perusahaan telepon bilang padaku, Vera masuk ke ruang direktur utama. Dia pasti mau lapor masalah ini pada direktur utama. Apa? Si Jalang ini? Jangan sampai promosimu jadi manajer umum terpengaruh karena dia. Si Vera ini memang gak bisa lihat aku senang. Dia malah main trik licik ini dari belakang. Waktu itu aku benar-benar buta. Baru bisa nikahin dia. Andri, jangan panik. Hubunganku dengan Bu Eli, asisten direktur utama itu cukup akrab. Sekarang aku telepon dia. Suruh dia tanya pada direktur utama dan minta dia memujimu di depannya. Oke. Mari, telepon. Si Andri ini sungguh keterlaluan. Selama ini kalau bukan kau diam-diam bantu dia dengan kemampuannya, dia sama sekali nggak bisa raih prestasi. Dia malah hianati kau. Benar-benar nggak tahu diri. Halo, Bu Eli? Aku Devi. Aku ingin tanya sesuatu padamu. Tentang Andri dipromosikan jadi manajer umum. Apa direktur utama ada mengubah keputusannya? Apa direktur utama mengubah keputusannya? Devi, apa kau berhak tahu keputusan direktur utama? Iya. Aku hanya khawatir ada orang yang berniat buruk dengan mengadu domba direktur utama hingga terjadi salah paham. Anda tahu kemampuan Andri. Dia pilihan terbaik untuk jadi manajer umum. Sudah, beritahu Andri. Suruh dia persiapkan dengan baik di acara perayaan malam ini. Nanti dia akan tahu. Baik. Gimana? Tenang saja. Bu Eli suruh kau persiapkan dengan baik untuk acara malam ini. Jabatan manajer umum pasti jadi milikmu. Oh, Devi, sudah kuduga semua ini berkat dirimu. Tanpa bantuanmu, aku benar-benar gak tahu harus gimana. Kenapa sungkan? Perasaan terhadapmu gak pernah berubah selama ini. Kalau kau jadi manajer umum, kau harus balas budiku.
Devi memang hebat. Keluarga kita akan semakin sukses. Benar. Bu Vera, jadi apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Beritahu bagian administrasi dan humas. Aku akan hadir. Tepat waktu ke pesta perayaan. Baik, Bu Vera. Kali ini, aku akan membuat Andri kenali posisinya sendiri. Pesta sudah disiapkan. Suamiku yang tercinta. Kau harus nikmati dengan baik. Pesta perayaan tahun lalu nggak selama ini. Tahun ini perusahaan keluarkan banyak uang. Tahu kenapa enggak? Direktur utama sudah mau kembali. Direktur utama? Direktur utama yang menghilang selama 7 tahun itu? Siapa lagi direktur utama grup Trisno selain dia? Pak Andri, kau benar-benar datang di saat waktu yang tepat. Pengumuman promosi ini kemungkinan besar diumumkan langsung oleh direktur utama. Benar-benar patut dibanggakan. Kelak aku mesti bergantung padamu. Mari. Kalian terlalu sungkan. Kelak, kita harus saling membantu. Ya? Direktur utama. Kelak kau bersandar pada direktur utama. Apa kau akan tinggalkan aku? Kau ngomong apa sih? Aku bisa sukses hari ini karena ada bantuanmu dari belakang. Aku justru takut kalau nanti aku sibuk dan gak ada waktu untukmu, kau bisa marah pada aku. Aku kan bukan ibu rumah tangga. Aku mana ada waktu untuk nempel terus denganmu. Teringat ini bikin aku kesal. Vera, wanita tua ini. Aku setiap hari layani dia. Hanya suruh dia masak dan jaga anak. Dia malah sangat gak senang padaku. Semua ini karena aku terlalu baik padanya. Aku gak percaya. Tanpa adanya aku, apa dia bisa hidup? Bu Vera, pesta perayaan grup sudah disiapkan. Penata rambut juga sudah nunggu di bawah. Ayo, pergi temui mantan suamiku. Baik, Bu Vera. Seandainya Kak Vera ada di sini, dia bisa nambah wawasan. Wawasan apa? Dengan sifat pemarahnya itu, kalau sedang marah, dia bisa hancurkan rumahku. Nanti malah bikin kerjaanku kacau. Jangan ngomong gitu. Kak Vera baik kok. Aduh, baik apanya? Lihat dirimu. Lalu lihat direktur utama kita yang misterius itu. Sama-sama wanita. Kenapa perbedaannya begitu besar? Entah, direktur utama ini orangnya seperti apa. Hari ini, aku mesti tampil dengan baik.